Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran-Mu dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta dan dalam hidup kami. Semoga firman-Mu yang akan kami renungkan membantu kami untuk semakin mengimani-Mu dan mencintai-Mu dalam hidup kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak muda yang terkasih dalam Kristus Yesus. Seremoni Paskah telah berlalu hampir seminggu. Meski demikian perayaannya masih terus berlangsung sampai saat ini kita masih dalam oktav Paskah. Kita selalu merayakannya dalam perayaan Ekaristi. Bacaan Injil hari ini bercerita tentang penampakan Yesus kepada Maria Magdalena, kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota, dan kepada ke-11 murid yang sedang makan. Maria Magdalena dan kedua murid yang menyaksikan kebangkitan Yesus percaya dan telah melihat, lalu menceritakan peristiwa perjumpaan kebangkitan Yesus itu kepada murid yang lain, tetapi mereka tidak percaya. Hal yang sama mungkin terjadi pada kita. Sebelum kita melihat dengan mata kepala kita sendiri, pasti kita sulit dan susah untuk percaya kalau hanya mendengar cerita dari orang lain. Bolehlah kita bertanya, apakah kenangan akan misteri sengsara serta kebangkitan Kristus yang telah kita rayakan dan selalu kita rayakan membawa kita pada transformasi iman dari yang bersifat personal kepada komunal? Sebab pada akhirnya kita tidak saja diselamatkan secara seorang diri saja, tetapi sebagai komunitas gereja. Ataukah kita masuk sibuk dalam keselamatan diri kita dan acuh-acuh terhadap kehidupan bersama sebagai anggota gereja? Seberapa besarkah kita percaya pada gereja sebagai sumber keselamatan yang diwariskan Kristus? Ataukah kita malah lari dan kabur darinya? Hari ini kita mendengar perikop akhir yang panjang dari penginjil Markus. Dalam kisah tadi kita mendengar bagaimana sikap tidak percaya akan berita kebangkitan Kristus justru dialami oleh orang-orang terdekatnya, yakni para murid. Maria Magdalena, 2 orang yang berjalan pergi keluar kota.
Mungkin karena yang membawa berita adalah seorang perempuan, tapi lebih dari itu mereka masih dibelenggu oleh perasaan sedih, takut, kecewa, putus asa. Sehingga kesaksian dari dua murid yang pergi berjalan keluar kota itu pun sulit mereka terima dan sulit mereka percayai. Maka Yesus langsung menegur, tidak lagi secara pribadi tapi secara komunal dalam komunitas atau paguyuban ketika mereka makan bersama. Sangatlah penting sebuah pertobatan struktural dan komunal. Ketidakpercayaan dan ketertutupan harus ditegur dan dicela. Intinya, kesaksian para saksi mata dan telinga harus dipercaya dan diterima. Mereka lah mata rantai pewartaan yang menjamin keaslian iman kita akan Tuhan yang terus hidup dan membimbing umatnya. Kepada mereka lah Tuhan yang bangkit memberikan amanat agungnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Iman akan kebangkitan tidak pernah hanya demi hiburan dan kekuatan sendiri. Iman akan kebangkitan meminta mereka untuk pergi dan memberitakan Injil, kabar sukacita. Itulah iman yang sama yang kita warisi sampai hari ini. Tugas dan giliran kita lah untuk meneruskan berita gembira itu kepada siapa saja yang kita jumpai. Iman akan kebangkitan Kristus sampai kepada kita melalui gereja yang diterima secara turun-temurun dari para rasul. Gereja terus memaklumkan sampai segala abad. Dan karena itulah kita memperoleh jaminan keselamatan dalam Kristus melalui gerejanya. Namun tidak jarang kita melihat umat beriman yang acuh tak acuh terhadap gereja serta aktivitas iman di dalamnya. Maka bagi kita yang telah menerima rahmat Paskah, yang telah ditebus dan diselamatkan oleh kebangkitan Yesus lewat sengsara, penderitaan, kematian, penyaliban dan kebangkitannya, rahmat Paskah hendaklah kita terima, kita imani, kita coba wujud nyatakan rasa syukur kita akan besarnya kasih Allah dalam hidup kita. Maka bagi kita yang telah menerima rahmat Paskah, hendak tidak lari dari gereja, tidak menolak ajarannya, tidak menghina dan mencela hierarki serta ajaran dan nasihat gereja. Tradisi baik lisan maupun tertulis dalam kitab suci sampai kepada kita karena peran gereja yang menjadi saksi kebangkitan Kristus. Bagi yang telah keluar dari gereja, saatnya untuk pulang, pintu selalu terbuka untukmu. Allah Bapa yang Maha Baik, semoga kami senantiasa dibangun dalam kesatuan dengan Dikau sebagai sumber kehidupan dan keselamatan kami. Ajarilah kami untuk merasa lapar dan haus akan sabdamu sehingga kami selalu mencari Dikau dalam kehidupan kami sehari-hari. Semoga kami setelah merenungkan firman-Mu semakin mencintai-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.